naikin lagi maskernya. Anda ambil nafas dulu, tenangin dirinya dulu. Sanggup untuk cerita nggak? Masih. Oke, langsung aja kalau gitu ya. Kita langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ihsan terlahir dengan tanggal lahir 10 Agustus 1991 dengan nomor rumah 64. Sosok yang banyak disukai oleh makhluk gaib. Entah kenapa, mata batin saya melihat banyak sekali dikelilingi oleh makhluk gaib. Hal ini membuat saya merasa terganggu. Sosok Ihsan sering melakukan sebuah ritual gaib. Dari hati saya mengatakan sosok Ihsan sangat tertekan dan sangat ingin keluar dari lingkaran setan karena perbuatannya sendiri. Saya mendengar banyak bisikan-bisikan hantu di sini. Mati, mati, mati. Enggak, saya nggak mau mati. Tidak ada korban, tidak ada tumbal, tidak ada darah di sini. Iya, saya tidak mau. Ada beberapa makhluk astral yang ingin menggoda saya untuk melakukan tindakan-tindakan jahat. Saya akan menyelesaikan ini malam ini. Selamat malam. Selamat malam, Bray. Silakan duduk semuanya. Selamat malam. Halo. Apa kabar? Baik. Silakan. What's your name? Mbak Yuri, kamu bacain ini di depan kuping dia. It's okay. It's okay. It's very okay. Ya boleh. Aku temenin di belakangnya. You're very famous, man. Hai. Ihsan 10 8 1 991 64. Nomor rumahnya ada. Nomor rumahnya 64 ya. Iya, Nomor rumah berapa? nomor rumah 64. Oke. Udah. Dari awal masuk dia udah seperti ini, Roy. Jadi belum ada cerita yang sempat saya gali. Belum ada cerita yang diceritakan. Belum bisa. Dia kayak kesakitan, dia teriak kayak ngerang gitu. Awalnya ngerasa nggak nyaman, terus seperti ini. Nih, saya ngerasa dia seperti ini tuh karena dia belajar ilmu. Apa namanya? Ngilmu. Ilmu hitam. Ngilmu, kemudian dia mencari banyak sekali ilmu-ilmu seperti itu untuk kewibawaan. Namun, apa yang terjadi adalah side effect dari ilmu-ilmu tersebut. Jadi dia itu udah dikuasain sama roh halus juga yang punya badan, jadi udah pasrahin kepada Sama roh halus ini? Sama roh halus ini. Kok nggak mungkin orang normal seperti ini? Iya, enggak. Atau mungkin ilmunya terlalu banyak, jadi akhirnya beradu. Jadi macam-macam. Justru Iya. banyak banget ilmunya, jadinya beradu dan dia nggak bisa kontrol. Lihat tuh matanya kayak begitu. Matanya Ini merah banget. dalam kehidupan sehari-hari kayak gini bisa ganggu orang banyak dong ya. Mas Ihsan, Anda bisa mendengar kami. Anda bisa mendengar kami. Ini harus cleansing dulu nggak? Biar Iya. dia bisa. Selamat malam. Ini Ihsan, kamu duduk di sini, saya tegasin. Jangan ganggu orang ya. ini dia kerasukannya.
Saya nggak mau ngelawan kamu karena saya bukan target kamu juga dan saya ngerasa Ihsan, kamu harus duduk di sini. Saya tahu ini bukan Ihsan, saya tahu ini mungkin makhluk halusnya. Cuma saya berbicara melalui hati untuk yang punya badan. Silakan duduk. Duduk. Dia aman dan nggak perlu diikat kan, Roy? Sorry, what? Nggak perlu diikat kan? No, nggak perlu, jangan. Kasihan. Oke. Sekarang saya mau tanya. Penunggu yang mbah kakek, apapun aki-aki nenek, mau apa sih dari tubuh ini? Jawab! Kenapa nggak mau jawab? Oh my god, saya baca pikiran dia. Aduh, baik. Kenapa, Roy? Dia ngincar Mbak Yurika. Hah? Kayaknya dia ngincar Mbak Yurika. Saya kenapa, Roy? Kenapa dia ngincar Mbak Yurika, Roy? Saya pikir saya. Kamu melihat sesuatu dari Mbak Yurika? Saya baca pikirannya nih. Dia ingin menangkap Mbak Yurika dan dijadiin sandera. Oh, saya tahu juga. Korban-korbannya juga wanita-wanita setengah baya. Dan dia berkunjung ke gua-gua. Dan dia menyemedikan itu. Percuma kamu teriak-teriak sama saya nggak takut kok. Ini biasanya yang kalau dia lakuin seperti ini emang mau bikin teror supaya kita takut. Kayak hantu-hantu yang suka ganggu di rumah kan supaya kita takut. Begitu energi kita lemah, justru dia yang bisa mempengaruhi. Lo mau apa sih? Saya minta air daun kelor. Mas Ihsan masih bisa dengar saya nggak? Masih bisa dengar. Siapapun yang lagi mau saya pikirannya Mas Ihsan jangan diikutin, dilawan. Dia ini nggak sadar. Tapi saya baca pikirannya loh di sini. Mbak Yurika jadi target sasaran utama. Saya tidak. Saya membaca pikirannya, dia mengaung seperti macan. Mana ini? Iya. Itunya Iya, tapi nggak bisa dibenerin. Tapi dia terus-terusan kayak gini, dia kok nggak bisa lepas gitu jadi diri dia sendiri. that's the point. Dia nggak capek begitu. Capek pasti. Dia juga nggak sadar ya. Matanya lihat deh warna merah. Iya. Tapi dia Ini saya aja. Lu gue tabok ya kalau misalnya macem-macem ya. Udah badannya gede, ininya sempit. Dah.